Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita awali pertemuan kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah, hari-hari ini aroma Ramadan semakin mulai orang pada mendekat kemana ini Bu? Nah, Masya Allah. Padahal mestinya bulan Sya'ban itu bulan untuk pemanasan, kita latihan beribadah sebaik-baiknya supaya ketika bulan Ramadan kita menjadi yang terbaik. Tapi cobi rame pundi pengawasan kali pasare saniki. Masya Allah. Maka ayo kita bersyukur tanpa merasa lebih baik. Mari kita syukuri kaki kita masih ringan melangkah ke tempat ini. Semoga Allah kelak mengizinkan kaki kita membawa jasad kita ke surga insya Allah. Ini ada gambar Ibu purun neken kados niku. Purun apa mboten? Oh mboten. Nek putrane dolanan kados niku terus tiba-tiba pulang. Mama, aku pulang. Pertanyaannya Ustazah Eva, boleh enggak masuk lewat ruang tamu langsung ke ruang tidur? Apa? Bolehnya lewat mana? Boleh? Enggak disiram di luar, kalau udah bersih baru boleh masuk? Masya Allah. Anak saja kalau kotor badannya mau masuk rumah kita, kita minta anak kita untuk membersihkan dirinya. Untuk yang kesekian kali mengingatkan untuk yang bicara. Lah kita hari ini duduk di rumahnya Allah. Seandainya dosa itu bentuknya lumpur kita segitu atau lebih tebal lagi. Tapi Allah sama sekali enggak pasang kran atau screening di depan pintu masjid ini. Allah justru senang. Semakin banyak orang salah, tapi dia bertaubat, Allah senang. Daripada orang yang solih, tapi merasa tidak pernah punya salah. Mari kita awali majelis kita siang hari ini dengan memohon ampun kepada Allah, meletakkan kesombongan kita, memperbaiki niat kita. Semoga duduk kita siang hari ini menjadi jalan kebaikan kita. Besok kita di bulan Ramadan bisa melakukan hal-hal yang terbaik. Insya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memohon kepada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaat baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Taib Ibu, bahasannya hari ini agak panjang. Saya tidak bahas begitu detail, saya bahas kulitnya begitu. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita selama ini. Kita awali pembatal-pembatal kontemporer di dalam bulan Ramadan, dan saya awali dengan mukaddimah 6 pembatal puasa. 1. Makan dan minum dengan sengaja. Dengan sengaja itu yang berangkat napa nih Bu? Niat ngambil makanan, tangannya ya berangkat, pikirannya ya berangkat, lalu makanannya dimasukkan kemana? Sekarang kalau lupa, batal enggak puasanya? Kalau lupanya sedikit, kalau kelingan permennya masih sedikit, dilek kenapa dilepeh? Oh dilepeh.
Kalau lupa sedang dahar meh rampung dijidorna tekan rampung apa sekelingane mandeg. Nah, sekarang apa yang disebut dengan makanan? Kalau orang ngemut paku itu termasuk makan atau enggak? Yang puasa apa? Nyokoti paku termasuk makan atau tidak? Nah, maka yang makan paku itu hanya kuda lumping ya Bu. Yang bukan bayi anak kuda lumping puasa begitu ya Bu. Jadi ini yang disepakati oleh para ulama, makan minum dengan sengaja membatalkan. Dua, muntah dengan, saya mendengar kabar, saya tidak tahu kebenarannya, katanya yang bikin konten-konten makan banyak-banyak itu setelah acara itu tangannya dimasukkan ke tenggorokan supaya apa Bu? Supaya muntah. Sehingga meskipun kelihatannya ibu makannya tuh banyak banget, badannya tetap jurajeng tiru. Ben langsing lebar dahar diapakan? Diluko. Kemudian haid dan nifas. Nah, haid kita sudah belajar lama. Egen urung ana sing genah ngesuk baleni maning. Tapi tentang nifas, darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah proses kelahiran. Pertanyaan pertama, ada ibu hamil lalu mengeluarkan darah tetapi tidak disertai dengan tanda-tanda melahirkan, termasuk darah nifas atau bukan? Bukan. Dua, ada ibu hamil mengeluarkan darah lalu disertai dengan tanda-tanda proses melahirkan seperti pembukaan, kemudian apa itu namanya tekanan-tekanan yang datang beberapa menit sekali, maka darah yang keluar yang disertai dengan tanda-tanda proses melahirkan disebutlah itu darah. Jadi kalau bidan atau ibu yang mau cucu atau Mbak Eva yang mau punya anak, kalau darah keluar saat ini sementara saya belum ada tanda-tanda melahirkan, maka itu bukan darah nifas. Boleh puasa atau tidak? Boleh. Tapi kalau mengeluarkan darah sudah disertai dengan tanda-tanda melahirkan, itulah yang disebut darah. Sekarang, kapan bayi ditiupkan roh, usia berapa bulan? 4 bulan. Kalau ada orang keguguran sebelum usia ditiupkannya roh, maka darah yang keluar pasca keguguran itu bukan termasuk darah nifas. Maka ibu hamil muda tadi tetap diperbolehkan untuk melakukan, kecuali dia keguguran setelah bulan di mana para ulama sepakat ditiupkannya roh, maka darah yang keluar setelah keguguran itu termasuk darah menghalangi dia dari puasa atau tidak? Ya, sampun nggih Bu. Tidak ada pertanyaan lagi. Adik saya keguguran, kandungannya baru usia 2 bulan. Darahnya nifas atau tidak? Termasuk darah apa? Takoni bukan nifas, mantap teman bukan. Ya termasuk darah apa, Jor? Boleh sholat enggak? Boleh sholat enggak? Boleh puasa enggak? Boleh digauli enggak? Boleh digauli enggak? Nah, ketika kami menanyakan kepada waktu itu, ketika kami menyampaikan dengan Dokter Tejo, beliau menyatakan orang keguguran itu kan sedang ada darah yang keluar. Kemudian atau ada orang pendarahan ketika istihadhah itu ada kemungkinan ada pembuluh darah yang pecah. Kalau kemudian digauli, kemungkinan besar pecahnya akan semakin besar. Jadi pendarahan akan semakin. Nah, maka karena ini menurut medis bisa dikategorikan sesuatu yang membahayakan, agama Islam selaras dengan medis. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang membahayakan untuk diri kita sendiri. Maka istihadhah meskipun dia dihukumi suci, tetapi untuk digauli sabar ya pah, daripada ada akibat yang lebih berbahaya.
Ibu nyimak yang sana saja, sepertinya yang ini alor. Atau dimatikan saja biar tidak mengganggu ibu. Kemudian keluarnya mani dengan sengaja. Termasuk di sini masturbasi bagi perempuan dan onani bagi laki-laki. Jadi mengeluarkan mani dengan sengaja. Ini yang jarang kita dengar. Memang niat mau batalin puasa. Jadi dari malam itu niatnya nyong pokoknya ngisuk puasanya arep tak. Itu namanya orang sudah tidak niat puasa, maka puasanya tidak. Kemudian yang terakhir jelas disepakati adalah berhubungan suami istri pada siang hari. Cobi baleni mulai 1, nggak usah lihat buku. Makan minum dengan sengaja 2. Muntah dengan sengaja 3. Haid dan nifas 4. Mengeluarkan mani dengan sengaja dalam kurung di dalamnya apa? Masturbasi bagi perempuan, kemudian bagi laki-laki disebut. Selanjutnya niat mancan ngisuk nyungka batalnya puasa. Yang terakhir sekarang yang diperbolehkan saat berpuasa. 1. Mendapati fajar dalam keadaan junub atau mendapati fajar dalam keadaan belum mandi suci dari haid. Terus subuh, pun subuh ning dereng mandi wajib. Baik itu karena beribadah malamnya dengan suami ataupun ibu berhenti haidnya malam hari tapi belum sempat mandi, tak yuk sahur niat poso ling siram lebar subuh. Itu boleh. Rasulullah pernah mendapati beliau dirinya dalam keadaan junub padahal sudah masuk waktu subuh. Yang kedua bersiwak. Menggunakan kayu siwak. Menurut penelitian kayu siwak itu memiliki 8 enzim lebih. Jadi kalau digunakan untuk membersihkan gigi itu Masya Allah luar biasa hikmahnya. Dan ini tidak dibatasi baik dalam keadaan puasa atau tidak berpuasa. Kita tetap diperbolehkan untuk bersiwak. Ketiga, istinsyak dan madmadah. Apa itu istinsyak? Memasukkan air ke dalam hidung saat ibadah wudhu. Kalau madmadah jadi pertanyaannya, boleh enggak wudhu saat puasa itu kumur? Boleh enggak memasukkan air ke dalam hidung? Tapi kata Rasulullah tidak boleh berlebihan terutama saat berpuasa. Ya. Waduh, sajennya banyak banget ya. Masya Allah. Nah, tunggu dulu. Terus istinsyak dan madmadah. Tidak ada pertanyaan lagi. Wudhu boleh kumur enggak? Boleh. Nonton. Iklan. Duduk di bawah. Nah, duduk yang baik ya. Kemudian mencium dan ya cium aja. Kalau mencumbu, kamu duduk di situ ya. Kalau mencumbu pripun? Ya mungkin semuanya katanya. Aisyah pernah ditanya, wahai Aisyah, apa yang diperbolehkan suami istri di siang bulan Ramadan? Dijawablah oleh Aisyah, boleh semua kecuali jima. Ini jelas Bu, mencium boleh, mencumbu juga. Tapi belakangnya lihat, selama aman dan yakin tidak akan mengeluarkan
Rasulullah pernah Aisyah dan Rasulullah dalam keadaan berpuasa, kata Aisyah, Rasulullah adalah laki-laki yang paling pandai menjaga nafsunya. Kemarin di Anissa sudah saya sampaikan, kalau suami kita bisa nggak disamakan dengan Rasulullah? Bu, kira-kira kalau nyumbu ibu kebablasan apa pembuatan? Nah, bablas. Jadi meskipun hukumnya boleh, Mbak Eva mewasiatkan utamanya pada pasangan muda. Saya mau ngaku muda. Kalau yang sepuh-sepuh nggak tahu. Lebih baik tidak melakukan ini. Kenapa Ibu? Karena kita bukan termasuk orang yang pandai menjaga syahwat. Minimal akan keluar cairan bernama madhi. Najis atau tidak? Najis. Cairannya seperti apa? Bening. Di tangan? Ibu harus tahu kayak gini. Dites, dipegang, oh bening lengket. Oh ini namanya madhi, ini najis. Lah kayak kabar gembira. Yang tahun wingi yakin urung ngerti kiye lho. Jebule oleh. Berarti Ramadan kenyong awan-awan gak? Gak napa Bu? Gak berciuman kalih. Ingat, Rasulullah orang yang paling pandai menjaga, bukan suami kita, bukan pula kita. Gitu. Jadi kalau mau cium pulang berangkat kerja ndak apa-apa. Tapi jangan bercumbu lah. Kayaknya dewek ora kuat nek mencium dan ini kelasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bekam dan donor darah jika tidak membuat lemah. Neng nek marai lemes, boten bareng. Sampun, bekam dan donor. Sekarang ibu jangan. Lalu jangannya dicicipi. Boleh apa enggak? Selama tidak dicicipi niku sedidik napa oke. Nek sesendok jenenge niat makan. Yang namanya nicipi itu ya ditotol di sini, kemudian dilat, kemudian setelah itu dia apa? Karena ada yang sangat ekstrim Ibu, nggak mau nicipi jangan, padahal beliau penjual jangan. Akhirnya jangan yang dijual satu tidak asin atau keasinan. Kemudian bercelak, itu boleh. Ada hadis yang mengatakan ketika puasa itu tidak boleh bercelak. Itu hadisnya tidak kuat. Jadi tetap boleh bercelak. Kemudian yang diperbolehkan lagi, keramas awan-awan ya niat men seger. Itu boleh, tidak apa-apa. Ibu mandi kayaknya awan kalau mes temennya nyong pan atus, gue banyu anyes, sirahe, lebare, nggak apa-apa wong tidak diminum. Ibu mau berendam di kamar mandi, enggak apa-apa. Yang penting airnya jangan Jadi boleh nggak berenang? Ya boleh, tapi ibu jangan renang sambil minum. Keramas siang hari boleh? Boleh. Menelan dahak atau sesuatu yang sulit dihindari. Barangkali ibu pernah, kalau saya pernah. Di jalan itu, cok nggak kerasa mulutnya itu kalau naik motor ngomong sendiri. Saya paling nggak bisa kalau numpak motor helmnya ditutup, saya nggak bisa. Mesti helmnya entah itu hujan, entah itu awan. Cok omong-omongan dewek, entah itu zikir, entah itu ngomong apa, tiba-tiba ada yang masuk ke mulut, lalu tertelan. Apakah itu membatalkan puasa? Tidak, karena itu hal yang sangat sulit dihindari. Wong lagi mengakak, tiba-tiba blung ngeten serangga nopo-nopo, paling watuk atau kesangklat, yang demikian tidak membatalkan. Nah, baru kita masuk ke pembatal puasa kontemporer. Ikuti Ustazah Eva. Al-Jauf. Nama Bu? Al-Jauf. Dalam ilmu tajwid ada huruf yang diucapkan yang itu adalah huruf-huruf jauf. Makhrajnya jauh. Keluarnya di tempat mulut yang kalau kita begini itu kosong. Hurufnya apa aja?
A, kemudian ya, kemudian wow. Ulangi lagi hurufnya apa? A, kemudian ya, kemudian wow. Itu namanya huruf-huruf yang bermakhraj jauh. Nah, pembatal-pembatal puasa kontemporer itu erat kaitannya dengan pengertian jauh. Jauh itu lorong atau sesuatu yang kosong atau disebut dengan saluran yang kosong. Hidung bolong mboten? Saluran mboten? Nah, telinga bolong mboten? Saluran mboten? Maaf, kemaluan berlubang atau tidak? Ada salurannya atau tidak? Pertanyaannya, apakah jauh itu mulut saja? Ataukah hidung? Ataukah telinga? Ataukah juga kemaluan? Ataukah juga mata? Karena ibu kalau neteskan obat mata, cok pahit sambung di mana? Nah, maka nanti hukum akan mengikuti ulama-ulama yang mengatakan bahwa jauh itu semua saluran, maka semua yang masuk dari lubang-lubang itu adalah pembatal puasa. Maka ada yang sangat ekstrim, puasa itu tidak boleh ngupil. Loh benar ini. Karena ngupil itu memasukkan tangan kemana? Ke saluran. Ada yang ekstrim lagi. Maaf, kalau wawi, ibu, yang kubul itu kita memasukkan tangan ke dalam. Maka boleh pipis kalau sudah buka apa ini tidak menyulitkan, Bu? Berarti mboten kenging ngurak-ngurak telinga karena memasukkan sesuatu ke dalam apa? Ke dalam al-jauh. Jika jauh dimaknai semua saluran yang ada di dalam tubuh kita. Tapi kalau jauh hanya dimaknai sebagai saluran makan, maka yang membatalkan adalah saat ibu memasukkan makanan ke dalam, lalu masuk ke dalam kerongkongan, bablas sampai kemana? Sudah, ini poin. Sekarang yang disebut makanan itu apa? Sesuatu yang masuk perut kalau kelulut dan paku, ayo, makan apa enggak namanya? Makan itu adalah aklan, makan makanan yang sifatnya mengenyangkan dan menguatkan. Maka orang habis makan apa? Lah orang makan paku kuat apa malah lara? Berarti paku makanan atau bukan? Misalnya saya Dokter Emi ngecek mulut, gitu. Itu kan memasukkan alat kemana? Masuk dalam kategori makanan? Kenapa? Tidak mengenyangkan, tidak juga memberikan efek. Maka satu pengertian jauh itu harus jelas. Dua yang digolongkan kategori makanan. Makanan itu sifatnya dua, satu apa tadi? Mengenyangkan, dua menguatkan. Masuk pada materi pertama. Ibu tahu alat ini? Ya, digunakan untuk maaf yang diuji Allah dengan apa? Nah, ini lebih tepat sebenarnya yang bicara adalah dokter paru-paru. Cuman Mbak Eva menyimak daripada keterangan-keterangan para guru-guru kita, dados Ventolin itu seperti spray gitu ya Bu, kemudian dicas di mulut yang fungsinya itu melebarkan saluran pernafasan. Pertanyaannya, boleh enggak puasa pakai Ventolin? Boleh enggak? Nge-spray Ventolin ke tenggorokan itu boleh enggak? Yang boleh angkat tangan. Enggak apa-apa. Ulama aja ikhtilaf apalagi kita yang enggak tahu apa-apa. Ayo, boleh apa enggak, Bu? Yang tidak angkat tangan. Yang tidak ngacung cari aman pokoknya, ya, Bu. Boleh enggak? Kenapa boleh? Coba.
Tidak mengenyangkan. Dia termasuk kategori makanan atau tidak? Bukan ya. Coba mari kita analisa. Ventolin itu menurut para ahli kalau disemprot terus gitu, yang masuk ke dalam itu hanya dan sangat kecil kemungkinannya sampai lambung. Dia mungkin di tenggorokan sudah diserap oleh saraf-saraf yang ada di situ. Kemudian kita tidak dapat mengatakan bahwa cairan itu sampai kemana? Lambung. Puasa itu yakin cairan ini melebu apa enggak ya? Ragu-ragu. Yang ragu-ragu tidak bisa menghapus sesuatu yang yakin. Ventolin tidak termasuk makanan dan karena tidak apa? Tidak mengenyangkan, lagi tidak menguatkan. Dan ini juga kalau siwak saja tadi punya berapa zat? 8. Boleh kita gunakan untuk bersiwak. Dan itu siang bulan Ramadan. Maaf Bu, saya kalau misalnya saru misalnya Bu, saya minum ini atau gelas, saya kumur-kumur. Wuk, 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 wuk. Saya muntahkan lagi ke gelas, jumlah airnya sama atau tidak? Berkurang atau bertambah? Kalau bertambah berarti ilernya dan itunya ibu ikut ke gelas. Logikanya bertambah atau berkurang? Berarti ada yang ketinggalan di mana? Itu saja boleh sama Rasulullah. Yang itu air kelihatan. Wuk 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 jal ditokakan mulai tenggelas. Mesti jumlahnya sama atau tidak? Tidak. Itu saja boleh ketika bulan puasa untuk dilakukan. Apalagi hanya sprayer yang masuknya benda itu ke tenggorokan kita hanya sedikit. Tetapi ini menjadi tidak boleh bagi ulama yang mengatakan semua hal yang masuk lewat saluran adalah membatalkan karena memaknai jauf itu semua apa? Saluran. Jadi tidak boleh. Sampun nggih? Jadi pakai spray ibu mau yang ikut yang boleh apa yang enggak? Yang boleh ning muga-muga ora nganggo. Yang nganggo muga-muga puasa ini jadi sembuh. Yang kedua, inhaler. Kita kayaknya wong tua-tua apa ya? Apa enom cok nganggo kayak kene barang? Dimasukkan kemana Bu? Tadi sudah jelas ya. Bagi yang mengatakan semua hal masuk ke jauf itu membatalkan, ini nggak boleh pakai inhaler. Karena berarti melebokkan benda asing ke dalam hidup. Setahu saya fix inhaler itu kayak minyak kayu putih atau apa yang dibekukan gitu mungkin ya. Jur kalau dihirup marahin apa? Nah, ini menjadi pertanyaan seperti ini Bu. Apakah ketika haji itu memakai roll on dan memakai sikat gigi itu boleh atau tidak? Maka ulama itu mengatakan, ibu kalau pakai sikat gigi itu diambil wanginya atau diambil fungsinya? Nah, sekarang Ustazah Eva kongkon kali lari. Dok, bunda tumbas ke parfum. Anak saya akan datang membelikan parfum atau membelikan pasta gigi. Sehingga parfum itu adalah benda yang memang diciptakan untuk diambil wanginya. Tapi Pepsodent benda yang diciptakan untuk diambil apanya? Fungsinya. Itulah alasan beberapa ulama membolehkan ketika kita umroh dan haji boleh menggunakan itu. Karena itu bukan benda-benda yang diambil apanya. Yang tidak boleh cetol ngagem parfum. Karena parfum itu adalah zat yang memang diciptakan untuk diambil. Kita kembali ke fiction health. Dan ini nggak ada cairannya loh. Ini nggak ada cairannya toh. Kalau yang tadi ada. Nah, sekarang yang ketiga adalah for relief from dry and inflamed nasal passages. Berapa macakilah. Keke intine niki adalah nasal drop. Tetes apa ini? Tetes kopeng nopo tetes nopo? Ini untuk pelega pernafasan
Tapi dia bukan spray, bukan pula hanya seperti inhaler, tapi bentuknya tetes. Nanti ini sama dengan tetes telinga, atau tetes mata, atau tetes pernapasan yang dimasukkan lewat mana? Membatalkan puasa atau tidak? Tapi ketika kita tetes mata pahit loh di tenggorokan. Batal apa enggak puasanya? Kenapa enggak batal? Bukan termasuk makanan. Dan enggak ada orang makan itu lewat mata tuh enggak ada, Bu. Enggak ada orang makan lewat telinga. Dan yang masuk seperti tadi kami sampaikan, paling berapalah sudah habis terselap oleh saraf-saraf yang ada di tenggorokan kita. Nah, maka ibunda sekalian yang gimana? Mau mini susu apa mau buka jajan apa mau permen? Oh iya, sini tak bukain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tentang tetes. Baik tetes mata, tetes telinga, dan tetes lewat mulut. Termasuk, sebentar, namanya apa ya? Yang digunakan untuk nyuci telinga itu apa namanya? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nih, bahasa Wonosobo nguras telinga. Lah pokoknya sing dilebokna kopeng njur cairane njur metu maning pokoke intine kula mudenge niku nguras telinga. Itu tidak mengapa. Jadi boleh, tidak membatalkan puasa. Next. Tadi sudah kita singgung. 1 kumur-kumur, 2 apa Bu? Istinsak atau memasukkan air ke dalam. Tapi pertanyaannya, bagi ulama yang sangat berhati-hati kemudian memaknani jauh itu adalah semua lubang, mereka tidak menganjurkan untuk kita di siang hari bulan Ramadan untuk berkumur-kumur dan beristinsyak. Kenapa? Takut sisa air yang ada di mulut dan dimasukkan ke dalam hidung itu masuk ke dalam kerongkongan lalu bablas kemana? Lalu bablas ke lambung. Ini tadi sudah. Maaf ya Bu, jorok-jorok ini Bu. Itu kan kopok toh Bu. Nah, ditetesi biasanya terus kotorannya kemana? Nah, itu yang namanya gurah telinga. Baik itu tetes ataupun dengan alat-alat apa atau memasukkan. Nah, ini yang agak unik. Saya mencari gambar yang paling pas tidak membuka aurat dan gimana. Ini adalah proses namanya endoskopi. Baik yang itu upper endoskopi atau yang bawah. Jadi ada yang dimasukkan lewat atas, ada yang dimasukkan lewat bawah. Alat yang dipegang dokter ini nanti akan dimasukkan lewat mulut, dilugek sampai kemana? Sampai ke lambung. Untuk ngecek apakah di lambung kita ada penyakit atau tidak. Pertanyaannya, ini membatalkan puasa atau tidak? Karena sampai ke lambung. Batal atau tidak, Bu? Kalau alatnya diolesi minyak atau margarin? Ini Ustaz Eva kan nggak tahu kalau lagi proses kayak gini alatnya ini ada pelumasnya tahu? Nah, ini sebenarnya tidak termasuk makanan Ibu. Namun biasanya orang yang melakukan proses seperti ini tuh orang apa Bu? Orang sakit. Otomatis dia sudah tidak berpuasa. Neng, kalau bicara hukum ya hukum. Ini bukan makanan. Kecuali salurannya yang masuk ke dalam lambung itu ada zat-zat yang mengandung unsur makanan. Karena dia masuk ke dalam lambung, maka ini bisa jadi membatalkan. Namun sekali lagi, biasanya yang melakukan hal seperti ini adalah orang yang sudah, Masya Allah. Maka bersyukur Bu, dulu saya
menikah, qadarullah langsung hamil. Begitu anak lahir, 7 hari itu anak perut saya itu buncit, Bu. Jadi nggak pernah bisa tidur, malam itu gelisah. Ke dokter, oh tadi ibu kasih madu ya? Ternyata saya 3 hari asinya nggak keluar, saya beri madu anak saya. Ternyata madu kata dokter anak itu tidak baik untuk anak sehingga perutnya itu ada bakterinya kemudian infeksi. Pergi lagi ke dokter, dikasih obat gara-gara itu nggak sembuh. Kemudian langsung dokternya itu matur, Bu, kemungkinan ini adalah megakolon. Megakolon itu apa? Jadi usus itu ada yang mati, tidak diberi saraf sama Allah. Harusnya kan bergerak begini, terdorong terus. Gimana? Sehingga anak saya itu bagian ususnya ada yang sarafnya mati, nya tidak bisa terdorong keluar sehingga tidak bisa buang air besar, Bu. Ketika dimasukkan jari ke dalam dubur, dicabut oleh dokternya, itu nya muncrat dan kentutnya itu besar. Waktu itu usianya 12 hari atau berapa. Kemudian akhirnya harus operasi, saya di 15 hari itu anak barep saya. Jadi itu nikmat atau enggak? Kentut itu nikmat atau enggak? Masya Allah. Itu termasuk ringan. Jadi dipotong ususnya yang enggak ada otot yang enggak berfungsi itu, kemudian disambung langsung ke dubur. Kalau yang tidak ringan dibuatkan apa di sini, Bu? Nah, kemudian memakai kantong, nanti dibuatkan dubur. Kalau sudah siap yang bawah, yang atas ini dirapeti, kemudian ususnya disambung lagi. Dan selama 1 tahun, anak kami yang barep itu terapi besi mulai dari yang kecil sampai yang gede-gede itu dimasukkan ke dalam dubur supaya duburnya itu bisa mengembang dan mengecil dengan sempurna. Ketika didorong feses dari dalam itu dia bisa mengembang. Allahu Akbar. Di situ Ibu, pelajaran yang luar biasa. Siapa sih yang kalau selama ini kentut bilang hamdalah? Bahkan kalau anak saya saya lagi maam saya cok, deke lagi nggo maam kan? Nggo mawii lebare leng maam terus asto lebar nggih mawii nggih napa Bu? Masya Allah, itulah seorang ibu. Maka mari mencoba bersyukur bahwa buang air, kesehatan pencernaan dan kesehatan apapun itu adalah anugerah yang luar biasa. Itu terkait dengan memasukkan alat sampai ke lambung yang ini lewat atas ataupun lewat bawah. Dan dulu anak saya tidak pakai alat seperti ini, nggak pakai kabel. Tapi pakai cairan, pakai suntikan yang gendut itu. Jadi anak disuruh puasa. Setelah itu dimasukkan cairannya ini bro apa? Nanti kalau dia nangis, cairan keluar lagi, ulang lagi. Dia nangis, cairan keluar lagi, ulang lagi. Lah bayi digituin nggak nangis gimana Bu? Lah pasti nangis. Padahal dalam keadaan disuruh apa? Allahu Akbar. Tidak bisa diungkapkan. Nikmatnya sehat itu tidak bisa terbeli dengan apapun. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, baik itu lewat bawah maupun lewat atas. Dan satu lagi mungkin ibu tidak tahu, nanti kami sampaikan. Ada yang dilewatkan melalui saluran kencing pria. Untuk mendeteksi penyakit yang berhubungan dengan saluran kencing di tubuh pria. Jadi alatnya itu dimasukkan lewat saluran kencingnya pria. Membatalkan atau tidak? Bagi yang mengatakan semua jauf itu adalah lubang, batal. Tapi bagi yang mengatakan bahwa jauf itu hanya saluran makan, maka semua proses itu tidak apa Bu? Tidak batal. Tapi sekali lagi, biasanya yang begini orang yang sudah dalam keadaan sakit. Nah, iya, nanti digarukin Bunda. Nah, kemudian celak. Ini celak, Bu. Setahu saya, yang namanya celak disebutkan di dalam buku-buku yang mencerahkan mata itu. Gimana? Terbuat dari batu hitam. Namanya ismit. Kalau dipakai di mata, bahkan sebelum tidur itu bercelak, itu matanya bisa bening. Nah, saya enggak tahu celak sekarang itu terbuat dari apa. Wong nek saya nganggo malah ngelobok njur mripate dadi
Abang, apa maning ngger dadi pager ayu apa pager mandan ora ayu njur dinggone sing mandan ireng ngono. Wah, kon ngaten kon aja. Kon aja napa, Bu? Njur ora wani nangis, mungkin nek nangis marai dlewer njur kenene ireng. Nah itu sebenarnya celak sekarang itu terbuat dari bahan apa? Karena yang dimaksud itu jadi ada batuan hitam di negara-negara tertentu di daerah Arab sana, kemudian ditumbuk menjadi halus. Ketika dipakaikan di mata itu bisa menjernihkan mata. Karena khasiat dari batunya itu. Lah sikit celak itu mengapakan mata, Bu? Bikin terutama yang maaf mungkin hanya terbuat dari spidol atau apa saya nggak tahu. Pokoknya yang nganggo mripate malah pedes malah ngelobok. Nah, tadi sudah kami singgung, boleh nggak bercelak ketika berpuasa? Boleh. Nah, sekarang siapa yang suntik KB? Siapa yang KB-nya dengan suntik? Boleh enggak kalau puasa suntik KB? Kenapa boleh? Tidak termasuk makanan. Injeksi obat-obatan boleh enggak? Selama obat itu bukan obat yang mengandung makanan, maka suntik pembuluh darah, suntik di lapisan kulit, suntik di lapisan otot itu dibolehkan. Pertanyaannya sekarang, Ibu pernah dengar supaya kita putih suntik vitamin C? Pernah? Pernah ada seorang perawat datang kepada kami bertanya, Us, gimana hukumnya kalau saya diminta ibu-ibu untuk menyuntikkan vitamin C dalam dosis-dosis tertentu yang tujuannya bukan untuk kesehatan, melainkan supaya kulitnya glowing. Boleh atau tidak, Bu? Tidak boleh. Vitamin C makanan atau bukan? Makanan. Termasuk doping vitamin C saat berpuasa ben awake kuat. Dokter yang lebih tahu dan lebih pas untuk berbicara tentang ini. Efek kelebihan. Kecuali orang ini memang sudah terkonfirmasi melalui tes kesehatan bahwa dia kekurangan vitamin C. Tapi suntiknya juga tidak pas ketika siang hari di bulan Ramadan. Kalau dia membutuhkan vitamin C, maka suntiknya kapan? Lah ini nggak ada keperluan tentang kesehatan, perlune suntik men kulite. Ibu ingat nggih, ampun khawatir setiap hari Jumat saat suami kita di surga meninggalkan kita, pulang suami kita tambah ganteng. Lalu suami kita melihat kita pun kaget karena istrinya yang ditinggalkan di kamar-kamar di surga pun bertambah. Masya Allah. Amben Jumat tambah cantik, nek melebu surga. Nek ora ya samben Jumat tambah geseng. Ibu, naudzubillah. Sekarang ini. Pernah mendengar? Vagina irrigation. Ini alat untuk vagina irrigator. Namanya nyuci saluran kemaluan wanita. Gimana, Dek? Gimana, Dek? Boleh atau tidak? Gimana, sayang? Gimana? Oh, mau ini ya. Boleh atau tidak, Bu? Sekarang kita kalau menggunakan alat seperti ini biasanya butuh bantuan orang lain atau tidak? Mohon maaf, ketika Dokter Ferry Hana ngisi di sini, menurut saya jawabannya itu kurang pas gitu. Karena ada pertanyaan dari seorang pemilik salon, boleh nggak ketika perawatan perempuan dengan perempuan itu saling melihat aurat yang tidak biasa di Ibu tahu waxing? Membersihkan bulu-bulu tangan, kaki termasuk bulu kemaluan. Dan itu dilakukan oleh tenaga salon. Wong kita boleh ngelihat ke aurat sesama muslimah itu apa batasnya kemarin? Aurat anggota
Lah nek malah itunya saja dilihatin ya prige. Maka ini bukan membatalkan atau tidak larinya. Tapi dengan kita menggunakan alat ini dengan bantuan di tempat-tempat tertentu, sehingga ada orang lain melihat auratnya kita. Bukan dalam keadaan mendesak. Maaf Bu, Rasulullah memang tidak pernah membiarkan mencukur bulu-bulu itu lebih dari 40 hari. Sederenge patang puluh dina itu Rasulullah pasti nyukur. Entah itu bulu ketek, entah itu bulu kemaluan, entah itu kuku, semuanya dipotong oleh Rasulullah SAW. Jadi ada enggak sebenarnya dalam Islam memanjangkan kuku? Saya masih melihat ini. Datang ke majelis taklim tapi kukunya diapakan? Dipanjangkan. Ini namanya enggak ngikuti sunnah. Rasulullah itu tidak pernah membiarkan kukunya, rambut kemaluannya, rambut ketiaknya lebih dari dan mencukur, bukan mencabut sampai resik. Allah nggak mungkin menciptakan bulu-bulu itu nggak ada fungsinya, Bu. Pasti ada fungsinya. Bulu hidung ada fungsinya, Bu? Apa? Jadi apa? Bulu mata? Di telinga apakah ada bulu-bulu? Saya yang belum tahu fungsi bulu ketiak, saya belum pernah membaca, Bu. Tapi di antara fungsi bulu kemaluan itu mencegah kotoran-kotoran yang akan masuk secara langsung. Itu sudah alamiah, Allah ciptakan kelebihan pada diri seorang perempuan maupun laki-laki. Jadi dipotong, bukan di apa, Bu? Maaf, saya harus berbicara dengan bahasa yang jelas karena ini fikih untuk diwaksing kemudian jadi mulus tanpa ada bulu apapun. Dan itu yang melakukan adalah siapa? Lalu orang itu melihat aurat kita bukan dalam kebutuhan. Lain ketika melahirkan. Lain ketika ada penyakit. Lain ketika ibu harus memasang alat kontrasepsi. Kalau bisa ke bidan, Ibu. Lain kalau kita harus ada sesuatu pengecekan yang di daerah situ memang kita membutuhkan. Tapi hal-hal yang tidak berkaitan itu, milih cantik di dunia apa milih cantik di akhirat? Milih cantik di dunia yang mlebu neraka apa milih elek teng donya yang mlebu surga? Enggak ada pilihan ketiga. Milih apa, Bu? Enggak ada pilihan ketiga, jangan ngeyel. Ibu tahu jawabannya, cantik di dunia, di akhirat masuk surga. Siapa yang bilang kita jelek? Laqad khalaqnal insana. Kalau kita merubah wajah kita, kita itu sama dengan matur sama Allah, berarti ciptaannya Allah itu kurang bagus. Kalau ibu memancungkan hidung ibu sedang matur sama Allah, gaweane Gusti Allah rapik, tak genti wae. Gigi kok diratakan, dikikir, berarti gigi ciptaannya Allah enggak bagus, masih bagus ciptaannya manusia. Dagu kok di apa, Bu? Berarti janggutnya ciptaannya Allah tidak bagus, ciptaan siapa? Ya monggo nek wantun kali Gusti Allah, nek kula mboten wantun. Pun alhamdulillah kados niki. Syukur-syukur besok nang akhirat dadi wong wadon sing samben jumuah diciptakan Allah menjadi lebih cantik. Ini tentang vagina irrigator. Secara hukum tidak membatalkan. Tapi kalau kita jadi membuka aurat di siang bulan puasa, lebih baik untuk baca Al-Quran. Lebih baik untuk melakukan perkara-perkara yang lain. Mungkin ibu nggak tahu tuh ada kayak gini. Wong kula piyaki wae ngerti kok. Ngerti ini nek irigasi kayak saluran untuk membantu tanaman mendapatkan air. Niku jenenge irigasi, jebule anak ayam kene barang. Ibu. Masya Allah. Siapa yang tahu sistokopi? Sistokopi adalah memasukkan alat melalui saluran kencing pria. Boleh. Melalui saluran kencing pria untuk mendeteksi penyakit-penyakit atau hal-hal yang berhubungan dengan saluran kencing pria. Secara prinsip ini pun tidak membatalkan puasa. Karena tidak termasuk makanan pun dimasukkan bukan melalui saluran makan.
Namun sekali lagi biasanya yang melakukan ini piyayi yang sudah gerah. Kalau sudah gerah biasanya beliau tidak puasa. Nah ini menarik ini. Ini ada dokter Emi ini. Boleh enggak kalau lagi puasa itu nyabut gigi, scaling, bersihkan selilit, membersihkan karang, boleh enggak? Itu alatnya nopo dok yang biru itu namanya dok? Ya kalau bahasanya saya itu yang buat nyedot itu, ngerti dok? Nyedot air supaya air itu tidak bunyinya gimana kalau di dokter gigi gitu? Krok 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 gitu. Masya Allah. Kalau yang satu buat udah boleh. Neng ampun sengaja dok, boten usah ngagem alat niku, men onten banyu sing gelek ngeten nggih. Jadi boleh. Itu ada dokter Emi. Nah, Masya Allah. Beliau yang tahu alat ini. Beliau yang tahu berapa persen kalau air itu masuk. Malahan kalau ke dokter gigi kan tenggorokannya sampai apa Bu? Kering kan karena apa? Nah itunya disedot mengah terus lebare tenggorokannya nopo. Jadi sebenarnya tidak menelan. Nah itu terus tetap boleh. Nanti kita bahas tentang suntik. Karena kalau cabut gigi itu ada bius yang disuntikkan ke dalam gusi. Terus dok? Nah itu. Sekarang ini tentang scaling. Kemudian tentang infus. Infus membatalkan puasa atau tidak? Batal. Kenapa? Karena infus ini, nah saya tidak tahu, bukan kapasitas saya berbicara, supaya tidak berbicara bukan dengan ilmu, kecuali ada infus-infus yang tidak ada makanannya di dalamnya hanya mengandung obat. Seperti infus memasukkan antibiotik atau anti nyeri. Nah, tapi biasanya yang dapat antibiotik dan anti nyeri itu orang apa? Ya sakit juga. Namun kalau sengaja, Mbak Devi perawat itu beliau. Nyong kalau mes banget puasa isuk awan ke ben kota yang ngisi mafaza nyong diimpus ta, jur diimpus entek sebotol lebare. Nah itu ndak boleh. Itu namanya sengaja memasukkan cairan yang mengandung makanan. Sekarang bekam, boleh ndak tadi? Boleh. Selama setelah Anda dibekam Anda tidak bangun Pak ngaji, boleh nyong lemes ram tes bekam aluang boten usah bekam. Jo teraweh nyong tak teraweh ngumah bae lah, lemes banget mau tes jangan bekam. Ayo Pak sholat jamaah subuh, boleh nyong ra kuat jebule wingi awan aling donor darah marai lemes, itu ndak boleh. Selama bekam, donor darah atau kemudian yang lain itu tidak membuat kita lemes, maka hal yang demikian diperbolehkan. Lanjut. Menggunakan oksigen. Boleh enggak? Tadi Ustaz Hemat cerita ketika ibu naik motor, ngek melbuteng erong, nopo melbuteng, itu oksigen yang sudah campur dengan asap, campur dengan apa meleh? Belek yang ngering kemudian berterbangan, apa meleh? Campur apa meleh? Udara yang kita hirup ini Bu. Campur racun, baik itu solar, bensin dan sebagainya. Kalau ini oksigen murni. Dados tidak mengapa. Tapi biasanya lagi orang yang pakai oksigen ini sudah dalam keadaan prinsipnya karena ini bukan makanan. Kalau ada yang di rumah biasa menggunakan alat ini, gunakan tidak mengapa. Terus tidak mengapa. Termasuk donor darah. Itu juga boleh kalau tidak membuat lemas. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Bagaimana hukum minum pil KB saat Ramadan? Pil penunda haid. Supaya sepanjang bulan Ramadan tidak haid. Boleh atau tidak? Yang kemarin ngaji jawab. Apa saya? Boleh apa enggak? Boleh kalau ibu yakin itu tidak membawa bahaya. Tapi kalau saya lebih baik tidak. Kenapa? Haid itu pemberian siapa? Ibu kalau enggak haid, baik itu karena penyakit atau wah nyong wedi banget aki ora haid, ngapa sih? Wedi? Coba bayangkan.
Ana wong Islam beriman wedi sinten sing wedi hamil. Kamu deg-degan telat 10 dina deg-degan wedi siapa yang menghamili? Manusia itu ya Allah. Hamil ada suaminya dikomentari. Hamil enggak ada suaminya, enggak punya anak dikomentari. Anaknya banyak. Masya Allah. Haid itu pemberian siapa? Aisyah memang pernah bersedih. Ketika umrah bersama Rasulullah, tahu-tahu Aisyah mendapati dirinya haid lalu beliau nangis. Rasulullah, kenapa kamu nangis? Ya Rasulullah, saya haid. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, haid itu fitrahnya perempuan. Fitrahnya keturunan Adam yang berjenis kelamin perempuan. Orang yang menerima ketentuan Allah disebut orang ridho. Orang ridho itu berpahala atau tidak? Berarti orang yang menolak ketentuan Allah itu orang enggak apa? Enggak ridho. Dan hati-hati, kemarin kami sampaikan, jangan pernah mengucapkan kalimat seperti ini. Maghrib kurang 3 menit mengkamar mandi haid, lalu ibu bilang gini, innalillahi ya Allah, eman-eman banget ya. Kurang 3 menit kamalah, itu ucapan perempuan yang gak pernah duduk di majelis pengajian. Kenapa eman-eman? Memang Allah tidak menilai puasanya ibu dari pagi sampai sore. Kok ibu bilang eman-eman malah? Memang haid itu adalah bencana untuk perempuan? Bukan. Maka kalau datang haid 3 menit menjelang buka berpuasa, ibu bilang apa dari ke mulut? Alladzi bi nikmatihi tatimmu sholiyat atau alhamdulillah ala kulli hal? Yang mana? Menyenangkan atau tidak menyenangkan? Gak boleh ada jamaah perempuan majelis ilmu kok haid 5 menit sebelum puasa dia bilang nyong wingi pol eman-emane. Ngapa sih? 5 menit gari beduk kamalah. Ya Allah, jur utange dadi akeh. Berarti kita menganggap utang puasa kita sebagai beban sama dengan menganggap puasa kita itu namanya puasa apa? Beban. Imannya di mana? Maka ibu silahkan kalau mau ngunjuk pil penunda haid. Kalau ibu menganggap itu nggak ada bahayanya dan ibu yakin secara syariat. Tapi kalau Mbak Eva enggak. Kenapa? 1, itu benda asing. Wong kita itu siklusnya normal sudah keluar normal. Kalau kata Ustadz Khalid Basalamah itu Bu, apa namanya? Regenerasi badannya perempuan tiap bulan itu lewat nopo Bu? Lewat haid. Kalau tahunannya lewat apa? Lewat darah nifas Bu. Makanya orang hamil banyak itu semua. Terus cari pembelaan. Cobi. Bukan cepet tua insya Allah Bu. Nah coba ada hamil. Nah gitu Bu. Itu kata Ustadz Khalid Basalamah ketika kami mendengarkan cerita beliau. Orang perempuan kalau raditu billahi robba, haidnya tidak akan menjadi penghalang. Maka sudah jamaah maafazah tidak usah minum pil penunda. Kalau ada bidan yang hadir di ruangan ini atau menyimak secara live streaming, kalau ada wanita yang datang, Masya Allah. Kemarin saya ngisi bidan-bidan Bu. Hari ini banyak bidan yang sambil foto baby baru lahir itu. Kemudian ada yang dengan yoga, ada yang dengan apa Bu? Spa untuk ibu. Saya doakan entah putranya ibu, entah keluarganya ibu, ada yang membuka praktek bidan syar'i. Apa bedanya dengan yang tidak? Yang hamil diberi panduan dari awal hamil sampai menjelang melahirkan yang harus dilakukan apa? Doa ketika anak lahir, adab ketika lahir, suaminya baca apa, ibunya baca apa. Ketika darah keluar sebelum bayi keluar, bidannya memberitahu meyakinkan ini masuk darah hak nifas atau bukan. Ketika ada yang keguguran, sang bidan berkata, Bu, yang punya anak saja belum tentu anaknya jadi tabungan di akhirat. Tapi karena ibu keguguran, putranya sudah ditiupkan roh, ibu langsung otomatis punya saldo di mana? Di
di surga. Itu yang diucapkan bidan yang paham syariah. Datang perempuan minta pil KB, yakin mau minum pil KB. Gini loh tak bilangin. Sehingga orang itu ya udah dok, ya udah dok, ya udah bu, saya nggak jadi, saya tak pulang saja. Besok kalau haid saya mau bilang alhamdulillah. Lalu bidan itu akan mengatakan gimana cara memperlakukan ari-ari. Selama ini ari-ari itu ada yang digantung, ada yang dikeleke, ada yang dipendem. Kalau anaknya pengen jadi direktur dikuburkan dengan dasi. Loh betul. Loh ibu nggak tahu? Yakin? Napa etok-etok mboten ngertos? Kalau anaknya pengen jadi pedagang sukses dikubur dengan nota. Kalau anaknya pengen jadi dokter, ari-arinya itu digantung, dikubur dengan apa? Stetoskop minta dokter emis. Itu terjadi di masyarakat kita. Maka bidan itu akan matur, bu, kita itu berasal dari tanah. Maka ari-ari itu dikembalikan kemana? Sebagaimana kita menguburkan. Apa harus diwadahi kendel? Sing metu bolongane tengahe? Dalai sentir petung dina petung bengi, ditambah stetoskop nota dan bandul timbangan. Kita ini orang beriman. Coba ada yang seperti itu. Lalu gimana? Apa doa yang dibacakan, Bu? Ada ceritanya Hana, ibunya Maryam. Ketika melahirkan beliau berdoa, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu doa yang diucapkan oleh seorang perempuan yang baru melahirkan anaknya. Juga bagi ibu-ibu yang tele bayi, mendoakannya itu selain Rabbi habli minas, Masya Allah. Coba ada yang begitu kliniknya. Masya Allah. Hamil, Bu bidan, kula perlu rong saseni, nelung saseni, matang saseni, metung saseni, melung saseni, nyangang saseni. Katanya kalau bulan Suro itu tidak boleh menikahkan, tidak boleh menghitankan, tidak boleh mengawinkan. Apakah saya juga tidak boleh melahirkan di bulan Suro? Coba kalau ada yang seperti ini. Maka demi Allah ilmu yang berkaitan dengan wanita itu lebih berat kita ketahui sebelum yang lain. Karena kita ini perempuan. Masalah haid nifas harus sudah tuntas. Masalah keputihan harus sudah selesai. Masalah mandi wajib selesai. Masalah sholat selesai. Masalah wudhu selesai. Masalah puasa selesai sebelum kita masuk bulan Ramadan. Maka insya Allah Sabtu depan kita akan singgung sedikit tentang iktikaf, besarannya, fidyah, juga hal-hal lain yang berkaitan dengan perempuan sepanjang bulan Ramadan. Ibu, di tahun-tahun sebelumnya kajian Mafaza bulan Ramadan tetap ada jamnya sama. Pada kesempatan kali ini kami ingin caranya menggali keinginan ibu. Kinten-kinten jamnya badhe sami nopo gantos enjing. Kalau pagi saya belum pulang kantor, begitu ya. Apa kita meneruskan tradisi yang baik lah. Tetapi besok kita mulai jam 1-nya itu tepat waktu sehingga jam 2:30 ibu sudah sampai rumah, sekalian kundur tumbas jangan teng Sodagaran nopo teng Al Mansur kundur mboten usah masak. Ngaten nggih Bu? Nggih. Insya Allah sebelum puasa masih ada berapa Sabtu lagi? 1 kali lagi. 1 kali lagi. Mohon disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perempuan dan Ramadan. Supaya kalau Mbak Eva besok tidak memasukkan bahasan itu di dalam kajian kita, masuk melalui pertanyaan yang Ibu siapkan pada kami. Baik dikirim sebelum kajian atau ketika kajian ditanyakan boleh. Maka ibu-ibu kajian kita siang hari ini semoga kita menjadi bidadari 2 dunia. Bidadari di dunia dan bidadari di
akhirat insya Allah. Marhaban ya Ramadan. Semoga kita termasuk orang-orang yang berjaya di bulan Ramadan. Saya akhiri astagfirullahi walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.